Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, Vivit Fitra Nadia. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Mengapa kita harus belajar teks cerita sejarah? Nah, seperti yang kalian ketahui, mungkin waktu kelas 10 kalian pernah membaca teks biografi, atau mungkin kalian pernah belajar atau membaca novel yang berlatar belakang sejarah. Nah, itu disebut dengan teks cerita sejarah tanpa kalian sadari ya. Nah, kalian kenapa sih harus belajar teks cerita sejarah? Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik, oleh karena itu sejarah atau kejadian masa lalu, baik itu yang dialami diri sendiri maupun orang lain, banyak memberikan informasi penting sebagai pelajaran berharga bagi kita. Hal yang pertama yang kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah, dimulai dari pengertian teks cerita sejarah. Berdasarkan yang telah kita pahami atau yang telah kita gali, ternyata teks cerita sejarah itu memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu. Nah, informasi-informasi tersebut tersusun secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Teks cerita sejarah sendiri dapat diartikan sebagai naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Agar lebih memahami kembali tentang materi teks cerita sejarah, nah berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Agar kita bisa membedakan teks cerita sejarah dengan teks yang lain, yang pertama ciri-cirinya yaitu menampilkan latar masa lalu, kemudian disajikan secara kronologis. Nah, isinya juga berupa fakta atau fiksi, jadi bisa dua ya, bisa fakta atau fiksi. Dan yang terakhir, sering menggunakan konjungsi temporal, tentu saja ya, karena teks cerita sejarah berarti membahas tentang masa lalu. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi teks cerita sejarah. Nah, fungsi dari teks cerita sejarah itu sendiri yang pertama yaitu rekreatif. Rekreatif di sini maksudnya menyegarkan atau bisa menghibur lah sifatnya, dia tuh menghibur. Kemudian inspiratif, berarti dia bersifatnya menginspirasi kita. Cerita dapat menginspirasi kita yang membaca ya. Kemudian instruktif, maksudnya di sini yaitu bersifat atau secara instruksi bersifat memerintah. Dan yang terakhir yaitu edukatif atau bersifat mendidik. Teks cerita sejarah juga sering disebut dengan novel ulang atau rekon. Nah, berikut ini ada beberapa jenis novel ulang. Yang pertama yaitu rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu rekon imajinatif. Rekon imajinatif yaitu novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Seperti yang tadi kakak jelaskan, karena teks cerita sejarah itu bisa juga fiktif dan juga fakta, maka ada beberapa macam rekon ya. Ada juga jenis teks cerita sejarah itu berdasarkan dua jenis. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, ini contohnya yaitu biografi, kemudian terbentuknya ASEAN, kejadian 45 dulu kan ya. Nah, itu termasuk ke dalam teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Kenapa? Karena ceritanya berdasarkan kenyataan. Sedangkan kalau teks cerita sejarah fiksi, fiksi itu kan berarti hayalan ya. Contohnya yaitu novel sejarah. Nah, novel sejarah ini contohnya karya Pramudia Anantatur. Beliau membuat novel berdasarkan latar sejarah. Tetapi
nama-namanya, nama-nama tokohnya ya maksudnya, kemudian jalan-jalannya, jalan ceritanya. Nah, belum tentu itu benar-benar terjadi. Jadi hanya bernuansa sejarah saja atau latarnya berdasarkan dari sejarah. Karena novel sejarah dan teks sejarah ini hampir mirip-mirip, maka banyak sekali yang hampir tidak bisa membandingkan atau tidak bisa membedakan novel sejarah dengan teks sejarah. Berikut ini kita akan membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama yaitu teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi, jadi lebih ke fakta ya. Kemudian sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau, artinya tidak dapat ditambah-tambah atau diterka. Jadi tidak boleh dibuat-buat nih kalau teks sejarah. Kemudian yang keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Jadi lebih terikat fakta ya. Dan yang terakhir, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, semuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan kalau novel sejarah, dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi, jadi semuanya itu bersumber pada rekaan ya. Berikutnya, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya sendiri mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah, karena novel sejarah ya. Berikutnya, pengarang novel tidak terikat fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Dan yang terakhir, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, semuanya adalah hasil imajinasi pengarang. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang struktur teks cerita sejarah. Strukturnya itu ada 6. Yang pertama yaitu abstrak. Struktur ini biasanya ada di awal dan biasanya bersifat opsional. Jadi dia boleh ada, boleh tidak dalam suatu cerita. Kemudian ada struktur orientasi. Orientasi itu pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Nah, selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Berikutnya yaitu komplikasi. Komplikasi terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Struktur yang berikutnya yaitu klimaks. Klimaks di sini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau dia gagal. Berikutnya yaitu resolusi. Resolusi yaitu sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang terakhir yaitu koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Jadi koda ini bisa juga seperti abstrak ya, boleh ada, boleh tidak. Dan struktur itu sendiri selalu berurutan ceritanya. Nah, kalau kita perhatikan nih strukturnya seperti struktur novel ya, karena memang sama berupa cerita, maka strukturnya pun sama dengan novel. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Jadi kalau teks cerita sejarah itu yang namanya juga menceritakan masa lalu, maka banyak sekali kalimatnya bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Tadi di awal sudah kakak jelaskan bahwa teks cerita sejarah itu ceritanya
kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut juga kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan tokoh oleh pengarang. Kalau kata kerja di sini kalimat tak langsung itu berarti misalnya menurut Sang Pati, Galen telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang tak tahu nama dan gunanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat tak langsung. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau disebut juga kata kerja mental. Kata kerja mental itu misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakkan, dan menganggap. Berikutnya itu banyak sekali dialog, biasanya kalau tentang teks cerita sejarah kerajaan kayak gitu ya, atau pahlawan-pahlawan biasanya banyak menggunakan dialog. Yang terakhir menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, contohnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Nah, itu kan berarti ada sifat si Gajah Mada kayak gimana nih orangnya, kayak gitu biasanya ya. Karena teks cerita sejarah ini mirip dengan novel, maka teks cerita sejarah juga memiliki nilai-nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu atau turun-temurun dari nenek moyang. Bukan kebiasaan zaman sekarang ya. Nah, contoh dari nilai budaya ini, misalnya ada pernikahan orang Jawa. Nah, biasa kan pernikahannya itu kalau adat istiadatnya ada menginjak telur ya. Nah, itu termasuk ke dalam nilai budaya. Nilai yang kedua yaitu nilai moral atau etik. Nilai moral ini berhubungan dengan baik buruknya perilaku seseorang. Dan nilai yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai agama di sini berhubungan dengan nilai ketuhanan. Jadi kalau di dalam cerita ada tentang beribadah, tentang berdoa, nah itu termasuk ke dalam nilai agama. Nilai yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan masyarakat. Berarti kalau di dalam cerita ada tentang gotong royong, kerjasama, nah itu masuk ke dalam nilai sosial. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai estetis. Nilai estetis di sini berarti berhubungan dengan keindahan. Keindahan dari bahasanya ya, berarti bisa juga berhubungan dengan majas yang dibuat oleh pengarang tersebut. Berikut ini ada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Berikutnya, kita mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Baru kita identifikasi pokok-pokoknya apa ya setelah membaca. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mengidentifikasi, maka kita bisa mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah tersebut. Nah, berikut ini ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Karena teks cerita sejarah sendiri merupakan berupa teks cerita atau mirip dengan novel, maka unsur pembangunnya pun sama, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dulu ya. Ada tema, ada amanat, ada tokoh atau penokohan, ada sudut pandang, ada latar atau ada alurnya. Dan yang berikutnya yaitu unsur ekstrinsik. Di sana ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Setelah kita mengetahui dan memahami apa itu teks cerita sejarah, maka kita bisa menyusun sebuah teks cerita sejarah. Untuk bisa menyusun sebuah teks cerita sejarah, bisa melalui dua. Yang pertama yaitu melalui wawancara, dan yang kedua yaitu melalui menulis kreatif. Berikut ini ada langkah-langkah penulisan teks cerita sejarah.
Yang pertama, kita harus menentukan topik. Dalam menentukan topik di sini, yang pertama harus terjangkau oleh kita ya, berarti yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumber data yang tersedia. Jadi tidak boleh atau tidak usah susah-susah gitu ya dalam menulis sebuah teks cerita sejarah. Yang kedua, mengumpulkan fakta. Nih kalau kita sudah tahu topiknya apa, maka kita bisa mengumpulkan fakta-fakta yang dapat kita buat untuk menulis cerita sejarah. Yang pertama bisa berdasarkan studi dokumentasi, yang kedua berdasarkan pengamatan lapangan, dan yang terakhir bisa juga melalui wawancara. Yang ketiga tahapannya yaitu mengembangkan teks. Nah, setelah kita mengetahui topik, kemudian sudah mengumpulkan fakta, kita dapat mengembangkan sebuah teks. Yang pertama bisa berdasarkan sesuai struktur, dan yang kedua memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, setelah kita menulis sebuah teks cerita sejarah, berikutnya kita akan mempelajari tentang menyunting teks cerita sejarah. Langkah-langkahnya yang pertama, kita harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Jadi ada teks cerita sejarah, kita harus membaca dulu dan memahaminya. Kemudian yang kedua, kita mencermati kesalahan penggunaan ejaannya, kesalahan penulisannya apa, ataupun tanda baca. Dan yang terakhir, kita memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Itu dia pelajaran tentang teks cerita sejarah. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa video ini kalian like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.